Halo peminat kopi, welcome back to YouTube Oten Vlog Channel. Nah, buat kamu yang gemar kopi dan buat kamu yang masih pemula, aku ada 3 alat kopi yang benar-benar simple banget untuk dipakai. Jadi, apakah 3 alat kopi itu? Oke, di depan saya ada 3 alat yang sangat-sangat simple banget untuk dipakai, yaitu satu ini Clever Dripper. Walaupun kelihatan gede, tapi nggak usah takut, nih cara penggunaannya tuh sangat simple banget. Nah, bisa lihat ya dari dalamnya juga. Bentuknya ini seperti Kalita, tapi penggunaannya ini jauh lebih simple dari pour over biasanya. Dan yang kedua juga ada French press. Siapa sih yang nggak tahu French press? Cara penggunaannya juga sangat simpel. Ntar aku praktekkan ya. Dan yang terakhir ada Vietnam Drip. Jadi buat kamu yang gemar minum Vietnamese coffee, ini sangat cocok buat kamu. Dan cara penggunaannya juga sangat simpel. Jadi nggak perlu skill yang luar biasa untuk menggunakan alat-alat yang simple seperti ini. Jadi langsung aja kita mulai aja dulu dengan yang namanya Clever Dripper. Nah, kenapa tuh clever banget? Karena cara penggunaannya juga sangat clever. Nah, untuk Clever Dripper ini bentuknya seperti Kalita, tapi perbedaannya itu kalau Kalita yang bentuk seperti ini ada 3 lubang, kalau ini nggak ada. Ini bentuknya seperti pour over yang seperti Hario, yang hanya pancuran airnya hanya 1 lubang saja. Nah, cara penggunaannya juga sangat gampang ya. Ini paper filternya udah saya lipat tadi. Ini tinggal basahin dulu paper filternya, basahin aja. Nah, bisa kamu lihat ya, ini nggak bocor. Kenapa bisa? Nggak bocor sama sekali loh, nggak bocor loh. Nah, kalau pour over yang biasa ini kan bocor, kalau ini enggak. Ini aku menggunakan paper filter Kalita yang 2-4 cup. Oke. Dan aku udah persiapkan untuk gilingan kopinya sekitar 15-18 gram. Karena model ini adalah model 2-in-1 seperti model French press plus pour over. Jadi ini metodenya tuh metode yang steeping, direndam kopinya. Jadi aku menggunakan kopi yang lebih kasar dari pour over. Pour over mungkin medium coarse. Jadi aku lebih kasar sedikit lagi soalnya ini direndam. Dan yang asiknya dari menggunakan Clever Dripper ini, kamu bisa mengontrol waktu kamu. Kalau pour over tuh biasanya lebih cenderung ke waktunya, berapa menit waktunya, dan juga berapa gram air yang perlu kamu tuangkan. Kalau ini nggak usah, kamu cukup takar gram kopi kamu yang kamu perlukan, tinggal dituangkan aja di sini. Dan untuk airnya tuh bener-bener gampang. Ini diperlukan sekitar 3-4 menit seperti biasa. Ini mari kita mulai seduh sekarang. Nah, untuk ini bener-bener save budget banget ya. Soalnya buat kamu yang pengguna pour over tuh biasanya kamu memerlukan kettle yang khusus seperti gooseneck. Kebetulan di sini aku ada kettle gooseneck, tapi kamu menggunakan kettle biasa juga udah oke. Karena ini benar-benar tidak memerlukan skill dewa. Ini kamu lihat ya, ini tinggal tuang aja sampai air yang saya perlukan itu diperlukan air sekitar 270 ml. Kamu tinggal tuang aja dan biarkan kopinya tuh direndam. Dan udah, biarin gitu aja. Nah, kalau misalnya kamu yang suka menggunakan pour over dan mungkin masih belajar menggunakan pour over, biasanya kamu harus pikir nih, untuk putaran berapa, takarannya harus berapa gram. Nah, ini nggak usah, dibiarin aja begitu. Biarkan, tunggu sampai 3 menitan kurang lebih ya. Dan setelah itu kamu udah bisa menikmati kopi kamu seperti biasa. Untuk metode ini sebenarnya sama seperti metode French press. Cuman ini menggunakan paper filter. Kalau French press kan menggunakan mesh filter yang terbuat dari stainless steel. Perbedaannya dari sana, dan juga ini clarity dari rasanya tuh juga lebih terasa. Oke, waktu udah menunjukkan 3 menitan. Nah, jadi kita angkat aja. Kamu nggak usah takut nih bakalan bocor gimana tuh, Pak. Tenang aja. Ini ya, kamu bisa taruh di server kamu, tinggal ditancapkan gitu. Udah deh airnya keluar secara alami. Gampang kan? Nah, buat kamu yang pengen mendapatkan pour over dan mungkin pengen coba-coba menggunakan pour over, your first pour over mungkin ya dengan menggunakan Clever Dripper ini juga sangat cocok banget buat kamu. Karena caranya tuh sungguh-sungguh sangat simple,
skill apapun juga enggak, hanya memerlukan takaran beberapa gram yang kamu perlukan untuk coffee powder kamu, dan juga air yang kamu perlukan berapa dikalikan aja. Soalnya metode ini merupakan metode steeping ya, atau bisa dibilang juga metode yang direndamkan kopinya. Nah, perbedaan ini dengan French press, ini ada paper filter sehingga minyak kopi di dalam kopi ini diserap. Perbedaan itu. Nah, kalau kamu nggak ada server juga nggak apa-apa. Kamu bisa menggunakan gelas seperti gini juga udah oke. Atau bahkan kalau kamu punya mug juga taruh di atas mug kamu juga udah bisa. Itu dia clever dripper, bener-bener clever banget kan, pinter banget. Oke, next kita lanjutkan aja ke French press. Nah, untuk French press sendiri juga sangat simple banget ya. Ini bisa kamu lihat dari plunger-nya, ini terbuat dari mesh filter dan terbuat dari stainless steel. Perbedaan dengan clever dripper, ini menggunakan mesh filternya, kalau itu menggunakan paper filter. Jadi kecenderungan untuk menghasilkan body yang lebih bold itu lebih ada di French press karena minyak kopinya tuh nggak diresap. Nah, langsung aja aku udah persiapkan gilingan kopi saya. Nah, untuk menggunakan French press ini tergantung untuk gramnya tuh berapa, tapi takarannya tuh sekitar 18-20 gram. Kalau misalnya chambernya yang kecil, nggak butuh gitu banyak untuk gram kopinya. Dan untuk gilingannya sendiri, aku menggunakan gilingan coarse, satu tingkat lebih tinggi lagi coarse-nya daripada clever dripper. Dan ini juga harus direndam, immersion juga, caranya sama seperti clever dripper. Immersion, oke udah 18 gram. Tinggal diratain aja 18 gram. Dan aku udah panaskan juga air panas saya tuh sekitar 90-95 derajat. Wait, jadi untuk 30 detik pertama tuh proses blooming. Kita mulai aja. Oke, jadi kamu biarkan aja selama 30 detik. Rendam dulu. Setelah udah 30 detik, tinggal tuangkan aja langsung ke atas. Kalau kamu nggak ada timbangan juga nggak usah khawatir, kamu bisa menggunakan HP kamu sebagai timer. Oke, udah 30. Ini langsung tuangkan aja sampai ke atas. Nah, oke. Dan biarkan ini direndam atau di steep selama 3-4 menit. Oke, udah mau 4 menit. Tinggal beberapa detik lagi. Oke, udah 4 menit, kita tekan aja pelan-pelan ke bawah. Pelan. Oke. Ini tinggal tuang aja kopinya. Udah deh, simple kan? Nah, buat kamu yang penasaran nih, setelah aku tekan plunger-nya ke bawah, apakah ekstraksinya tuh bakalan terus-menerus? Sebenarnya enggak. Setelah kamu menekan ke bawah, ya udah ekstraksinya udah itu aja setelah kamu menekan. Dan buat kamu yang kepikiran, ntar deh aku mau beli timbangan tapi belum ada duit aku, nggak apa-apa. Pertama tadi aku udah bilang ya, kamu bisa menggunakan HP kamu sebagai timer. Dan untuk timbangan ya, kamu kurang pasti berapa gram. Ada yang namanya sendok seperti ini. Nah, sendok ini kurang lebih 7 gram. Jadi kalilah berapa kali supaya menghasilkan 18 gram atau 20 gram. Gampang banget dan juga low budget banget ya kalau bisa dibilang. Buat kamu yang pengen invest ke alat-alat kopi, mungkin bisa juga mulai dengan alat-alat yang sederhana ini seperti French press, clever dripper, dan juga Vietnam drip. Dan yang terakhir ada satu alat yang super simple lagi, yaitu Vietnam drip. Nah, untuk penggunaan Vietnam drip sendiri, ini kamu bisa lihat ya, banyak banget lubang di sini. Ini saringannya, terus ini bagian saringannya lagi, ada 2 saringan. Berhubung karena lubang saringan ini kecil, jadi kamu memerlukan gilingan kopi yang kasar. Nah, ketika kamu menggunakan gilingan kopi yang kasar itu, ampasnya itu nggak jatuh ke bawah. Jadi usahain mendapatkan gilingan yang kasar. Oke, jangan yang halus. Kalau halus dia tuh bakalan jatuh ke bawah gilingan bubuk kopinya. Dan aku udah persiapkan kopi ini sekitar 12 gram karena nih chambernya kecil banget, jadi aku hanya memerlukan 12 gram aja kopinya. Ini gilingannya kasar ya, pastinya kasar. Terus oke, udah cukup. 12 gram ini udah 15 nih, 12-15 gram udah cukup. Dan tinggal taruh aja lagi saringannya satu lagi. Kenapa ini ada lubang-lubang kecil? Supaya air yang saya panaskan bisa jatuh ke bawah dan alhasilnya tuh bakalan bisa menghasilkan
tetesan kopi setetes demi setetes ini diputar aja saringannya, saringan kedua. Oke, udah putar. Jadi udah nggak kemana-mana, bubuk kopinya udah fix. Nah ini kan bubuk kopi udah aku taruh ke dalam, saya putar kenceng. Nah udah nggak ada bubuk kopi lagi keluar. Dan saatnya kamu menuangkan air kamu. Dan buat kamu penikmat kopi yang nggak ada skill juga nggak apa-apa, kamu bisa menggunakan HP kamu sebagai timernya. Dan airnya udah saya panaskan sekitar 90-95 derajat Celcius. Nah untuk kamu yang gemar menggunakan Vietnam drip ini, sebenarnya orang Vietnam tuh biasanya menggunakan susu kental manis. Dan kali ini aku hanya mengajarkan cara menggunakan Vietnam drip aja. Jadi buat kamu yang gemar susu kental manis, boleh taruh aja susu kental manis kamu di sini, di cup kamu di sini, atau mungkin gula juga oke. Jadi kali ini nggak ada susu kental manis, karena aku hanya pengen sharing nih cara penggunaannya aja. Ini cukup dituangkan sampai atas saja. Dan biarkan airnya jatuh tetes demi tetes. Oke, sip, sudah. Dan tinggal ditutup aja. And that's it. Tunggu tetes demi tetes. Ini mau lihat ya cara airnya jatuh. Ini aku angkat aja. Gitu. Nah, kamu tinggal tunggu saja sampai airnya itu benar-benar kering. Dan udah deh, kamu udah bisa minum Vietnamese coffee kamu. Nah, buat kamu yang hanya pengen minum black coffee aja dengan menggunakan Vietnam drip ini, aku ya idealnya menggunakan gilingan yang coarse. Tapi buat kamu yang pengen campur dengan susu kental manis atau mungkin gula cair atau yang lainnya, atau susu yang lainnya, kamu bisa menggunakan gilingan yang medium fine karena hasilnya tuh bisa lebih pekat lagi daripada hasil dari coarse ini. And it's so simple banget. Ini udah kelar nih kopinya. Angkat aja. Opse. Nah, simple. Nah, buat kamu yang pengen coba-coba di dunia kopi, yang pengen beli alat-alat kopi, mungkin bisa aja mulai aja dulu dengan 3 alat yang simple. Ini super simple banget, seperti French press, Vietnam drip, dan juga Clever dripper ini. Dan gak usah takut ya buat kamu yang mikirnya, aduh aku kalau misalnya mau manual brewing, aku harusnya butuh timbangan, aku harusnya butuh kettle seperti gooseneck. Sebenarnya tuh kalau misalnya kamu ada kelebihan dana, boleh diinvest. Karena kalau misalnya masih dananya tuh masih bercukupan, pakai kettle yang biasa juga udah bisa. Dan untuk takarannya juga pakai sendok yang biasa, tinggal kalikan berapa gramnya, dan juga timingnya bisa menggunakan HP kamu sendiri. Itulah dia 3 alat yang sangat dan super simple dan nggak memerlukan skill yang dewa untuk meracik dan menyeduh kopi pilihan kamu. Oke. Nah, sampai sini aja penikmat kopi, dan jangan lupa untuk komen ya penikmat kopi, karena aku pengen denger cara seduhan kopi kamu yang super simple tuh gimana. Mungkin metode tubruk juga merupakan pilihan kamu, silahkan aja komentar di bawah ini. Dan mungkin buat kamu yang suka French press, boleh aja ting dong bilang aku suka French press, atau mungkin Vietnam drip atau Clever dripper, apapun itu silahkan komen aja. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube Otan Vlog Channel, dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Otan Coffee @otancoffee. Oh, dan juga jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu mengenai alat-alat yang super simple banget biar bisa ngopi bareng. Oke, bye-bye, salam kopi, ciao. Otan Coffee, ngopi dalam sekali klik.